apalagi ini akan ada pesta istilahnya politik yang begitu luar biasa nanti di tahun depan tahun 2024. Ya, itu saya harapkan kepada masyarakat supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan, jaga kerukunan kita. Boleh beda pilihan tapi harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau menjadi Pak RT dan juga Pak RW itu biasanya bukan diri sendiri yang mencalonkan. Karena memang dari desakan dari beberapa warga akhirnya sampai ke sini dan sebagainya. Ini ya akhirnya kita amini lah. Ya karena ini amanah inilah. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya kita itu seneng, enggak. Kalau zaman dulu kan nggak ada istilahnya gaji RT, mungkin RW. Tapi kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ini istilahnya insentif aja ya. Oh, insentif. Iya, insentif. Bukan gaji ya, insentif. Insentif. Ya, sebetulnya kalau jadi ketua RW itu kan ya enak ya juga nggak enak ya Mas ya. Karena ini adalah istilahnya sebuah amanah. Iya. Karena ini juga pilihan dari masyarakat, bukan dari kemauan kita sendiri. Yang pertama dan kedua itu sebagai amanah dan kita itu harus menjalankan amanah ini dengan baik dan benar. Kalau untuk masyarakat yang suka nggak suka dan ada istilahnya pro kontra itu sudah biasa. Ya, apalagi masalah dengan adanya masalah bantuan itu kita memang rawan sekali. Karena apa? Karena bantuan itu kan tidak semua orang langsung dapat bersama-sama ya Mas ya. Jadi semua itu kan ada proses dan bertahap. Jadi kadang itu ya kalau ada warga yang istilahnya ada yang protes ya kita memaklumi dan kita beri penjelasan. Bahkan kalau sampai kadang itu kita itu ya ditegur lah, istilahnya ada yang warga yang kenapa kok nggak dapat bantuan dan sebagainya. Itu kita selesaikan dan kita carikan jalan alternatif. Seperti kemarin pada waktu ada pandemi kemarin itu ada yang dapat bansos itu dari pemerintah. Terus kita carikan alternatif lain. Kita carikan mungkin di organisasi seperti di Lasismu kita seperti itu. Terus ada yang nggak kebagian ya? Ya kalau kebagian sih semua insya Allah alhamdulillah di wilayah kita ini semua insya Allah kebagian, tapi semua itu kan bertahap Mas. Jadi tidak semua langsung 24 semua kan tidak seperti itu. Dan alhamdulillah semua itu sudah tercover. Mencalonkan sebagai wali kota terus bupati itu kan dari diri sendiri memang ya. Tapi kalau menjadi Pak RT dan juga Pak RW itu biasanya bukan diri sendiri yang mencalonkan, melainkan masyarakat sekitar yang sudah memilih kita gitu ya. Kalau untuk masalah pemilihan ini kan menyampaikan bahwa kita nanti dicalonkan sebagai ketua RW. Biasanya seperti itu. Atau mungkin dengan Pak RT jauh-jauh hari sudah mengajukan nama-nama gitu ya. Kita hanya dicalonkan. Pada waktu itu ya memang kita gak berniat seperti itu. Ya, karena memang dari desakan dari beberapa warga akhirnya sampai ke sini dan sebagainya. Ini ya akhirnya kita amini lah. Ya karena ini amanah inilah. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya kita itu seneng, enggak ya, karena ini memang sebuah amanah dan ini ada juga biarpun dari RT RW itu juga berat Mas karena kita ada berhadapan lagi dengan masyarakat. Iya, mau nggak mau kan harus dijalani seperti gitu itu, ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada istilahnya gaji RT, mungkin RW. Tapi kalau sekarang gimana? Kalau sekarang ini istilahnya insentif aja ya. Oh, insentif. Iya, insentif. Bukan gaji ya, insentif. Insentif. Ya kalau mengenai gaji dengan apa yang kita lakukan di masyarakat itu ya jauh lah Mas ya. Tapi kita tuh tidak memberikan masalah inisiatif seperti itu. Bagaimana kita pengabdian kepada masyarakat itu aja. Kalau inisiatif kita hitung-hitung dengan inisiatif kita tuh banyak rekornya gitu ya. Kadang kalau ada pertemuan apa dan sebagainya, pasti kita ya korbankan masalah keuangan. Iya, seperti itu. Mungkin uang dari masyarakat belum terkumpul, terus akhirnya pakai uang RT atau RW dulu. Gitu. Pernah menjadi RT juga? Belum. Oh masih, langsung diangkat menjadi RW. Kebetulan saya juga sebagai stafnya RW pada waktu itu. Apa sih yang pengen disampaikan Pak Gunawan untuk masyarakat sekitar, khususnya di sini kan Kecamatan Klojen, Kelurahan Kauman. Kauman ya. Warga khususnya warga RW 8 Kauman dan juga umumnya masyarakat Kulon Kauman dan juga masyarakat Klojen, kita harus bangga dengan di wilayah kita, apalagi di Kota Malang itu aja. Terus apalagi
ada ikon-ikon seperti di Heritage dan sebagainya, itu sebuah kebanggaan. Ya, di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen itu ada destinasi yaitu Heritage, Mas. Oh Ini iya, adalah kebanggaan destinasi kita iya. Klojen. Iya, Iya. Klojen itu aja. Dan Iya. saya berharap masyarakat khususnya Kota Malang bisa kondusif, apalagi ini akan ada pesta istilahnya politik yang begitu luar biasa nanti di Oh tahun iya, depan, tahun 2024. 24. Ya, itu saya harapkan kepada masyarakat supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan, jaga kerukunan kita, boleh beda pilihan tapi harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Itu aja. Ya, sebetulnya kalau jadi ketua RW itu kan ya enak ya juga nggak enak ya Mas ya. Karena ini adalah istilahnya sebuah amanah. Iya. Karena ini juga pilihan dari masyarakat, bukan dari kemauan kita sendiri. Itu yang pertama. Dan kedua itu sebagai amanah. Dan kita itu harus menjalankan amanah ini dengan baik dan benar. Kalau untuk masyarakat yang suka nggak suka dan ada istilahnya pro kontra itu sudah biasa. Ya, apalagi masalah dengan adanya masalah bantuan itu Iya, kita bantuan. memang rawan sekali. Karena apa? Karena bantuan itu kan tidak semua orang langsung dapat bersama-sama ya Mas ya. Iya. Jadi semua itu kan ada proses dan bertahap. Jadi kadang itu ya kalau ada warga yang istilahnya ada yang protes ya kita memaklumi dan kita beri penjelasan. Bahkan kalau sampai kadang itu kita itu ya di apa ya ditegur lah, di istilahnya ada yang warga yang kenapa kok nggak dapat bantuan dan sebagainya. Itu kita selesaikan dan kita carikan jalan alternatif. Seperti itu kemarin pada waktu ada pandemi kemarin itu ada yang dapat bansos itu dari pemerintah. Terus kita carikan alternatif lain. Kita carikan mungkin di organisasi seperti di Lasismu kita seperti itu. Terus ada yang nggak kebagian ya? Ya, kalau kebagian sih semua insya Allah alhamdulillah di wilayah kita ini semua insya Allah kebagian, tapi semua itu kan bertahap Mas. Jadi tidak semua langsung 24 semua kan tidak seperti Iya. itu. Dan alhamdulillah semua itu sudah tercover. Mencalonkan sebagai wali kota terus bupati itu kan dari diri sendiri memang ya. Tapi kalau menjadi Pak RT dan juga Pak RW itu biasanya bukan diri sendiri yang mencalonkan, melainkan masyarakat sekitar yang sudah memilih kita gitu ya. Kalau untuk masalah pemilihan ini kan menyampaikan bahwa kita nanti dicalonkan sebagai ketua RW. Biasanya seperti itu. Atau mungkin dengan Pak RT jauh-jauh hari sudah mengajukan nama-nama gitu ya. Kita hanya dicalonkan. Pada waktu itu ya memang kita gak berniat seperti itu. Ya, karena memang dari desakan dari beberapa warga akhirnya sampai ke sini dan sebagainya. Ini ya akhirnya kita amini lah. Ya karena ini amanah inilah. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukannya kita itu seneng enggak ya, karena ini memang sebuah amanah dan ini ada juga biarpun dari RT RW itu juga berat Mas karena kita ada berhadapan lagi dengan masyarakat. Iya, mau nggak mau kan harus Iya, dijalanin seperti gitu itu, ya. iya. Kalau zaman dulu kan nggak ada istilahnya gaji RT, mungkin RW. Tapi Iya. kalau sekarang gimana? Kalau RT? sekarang ini istilahnya insentif aja ya. Oh, insentif. Iya, insentif. Bukan gaji ya, insentif. Insentif. Ya kalau mengenai gaji dengan apa yang kita lakukan di masyarakat itu ya jauh lah Mas ya. Tapi kita tuh tidak memberikan masalah insentif seperti itu. Bagaimana kita pengabdian kepada masyarakat itu aja. Kalau insentif kita hitung-hitung dengan insentif kita tuh banyak rekornya gitu ya. Kadang kalau ada pertemuan apa dan sebagainya, pasti kita ya korbankan masalah sendiri. Keuangan. Iya, seperti itu. Mungkin uang dari masyarakat belum terkumpul, terus akhirnya pakai uang RT atau RW dulu. Gitu. Pernah menjadi RT juga? Belum. Oh masih, langsung diangkat menjadi RW. Kebetulan saya juga sebagai stafnya RW pada waktu itu. Apa sih yang pengen disampaikan Pak Gunawan untuk masyarakat sekitar, khususnya di sini kan Kecamatan Klojen, Kelurahan Kauman. Kauman, ya. Warga khususnya warga RW 8 Kauman dan juga umumnya masyarakat Kelurahan Kauman dan juga masyarakat Klojen, kita harus bangga dengan di wilayah kita, apalagi di Kota Malang itu aja. Terus apalagi ada ikon-ikon seperti di Heritage dan sebagainya itu sebuah kebanggaan. Ya di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen itu ada destinasi yaitu Heritage Mas.
Oh Ini iya, adalah kebanggaan destinasi kita semua. Iya, Klojen. iya, Oke. Klojen itu aja. Dan Oke. saya berharap masyarakat khususnya Kota Malang bisa kondusif, apalagi ini akan ada pesta istilahnya politik yang begitu luar biasa nanti di Oh tahun iya, depan tahun 2024. 24. Ya, itu saya harapkan kepada masyarakat supaya tetap menjaga persatuan dan kesatuan, jaga kerukunan kita, boleh beda pilihan tapi harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Itu aja. Terima kasih atas kesempatan sudah meluangkan waktu ngobrol santai bersama saya. Ya, Ya, Pak Gunawan ya. ya. Terima kasih sekali lagi. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga terhibur untuk kalian semua. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asia.